Selamat malam jemaat sekalian. Lagu yang indah walaupun jarang dinyanyikan, jadi tidak begitu familiar. Buku nyanyi kita yang baru sedang dalam tahap-tahap terakhir ya. Kita doakan moga-moga bisa cepat selesai karena banyak buku nyanyi kita sudah botak gitu. Ya. Jadi moga-moga bisa selesai dengan cepat. Tapi sambil saya menyatukan semuanya dan kita tambah beberapa lagu, tidak tambah banyak sekali tapi kita tambah beberapa lagu karena sebenarnya di buku nyanyi kita sudah sangat lumayan banyak lagu, saudara, hampir 500. Dan ternyata yang dinyanyikan ulang-ulang itu rata-rata itu aja ya. Saya nggak nyalahkan yang pimpin nyanyi sih, biasanya yang pimpin nyanyi juga mau cari yang populer, yang dia suka mungkin ya. Tapi ada begitu banyak sebenarnya yang mungkin setahun tidak ada dinyanyikan satu kali ya. Jangan-jangan 2-3 tahun gak dinyanyiin juga begitu ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya lagu-lagu yang bagus di sini. Dan ya salah satunya tadi lagu yang dinyanyikan. Oke, baik. Dan puji syukur sesudah menyanyi kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan saya ingin kembali mengajak kita untuk mempelajari tentu masih seri kita tentang 10 hukum Tuhan. Ya, 10 hukum Tuhan. Dan kita buka Keluaran pasalnya yang ke-20. Sudah sampai hukum keberapa kita? Kita sudah lupa semua. Kita hukum kelima hari ini ya. Hukum kelima. Kita sudah bahas hukum 1, 2, 3, dan 4. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Oke, kalau sudah dapat. Sudah dapat? Mari kita baca. Saya akan bacakan, silakan mendengarkan. Demikian firman Tuhan, hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, kami mengucap syukur untuk keselamatan, kami mengucap syukur untuk jemaat di tempat ini, kami mengucap syukur untuk kebaktian yang saat ini sedang kami nikmati. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang menjadi kehidupan bagi kami karena merefleksikan kehendak-Mu yang indah, yang agung, yang benar bagi kami. Tuhan tolonglah supaya kami dapat mempelajari terutama hukum yang Kau tuliskan yang nomor 5 ini Tuhan. Kami minta dan kami yakin Kau mendengarkan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sudah pernah memberikan sedikit observasi bahwa mayoritas dari 10 hukum ini dibuat dalam bentuk negatif, tapi ini adalah salah satu dari 2 hukum saja. Hukum keempat dan hukum kelima adalah 2 dari 8 hukum, jadi hanya 20% yang dinyatakan dalam bentuk positif. Ya, dalam bentuk positif, bukan jangan, tapi memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, yaitu terutama di sini hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan sama seperti semua 10 hukum ini, kita tahu bahwa Tuhan menuliskannya langsung dengan tangannya, dengan jarinya di atas loh-loh batu, memberikannya kepada Musa, dan tentu ini memiliki suatu kewajiban moral bagi kita. Sehingga hukum ini tetap berlaku, bukan hanya karena tertulis di Keluaran, di Ulangan, bahkan diulang lagi di dalam perjanjian baru. Ya, spesifik untuk perintah kelima ini, Rasul Paulus mengutipnya. Coba kita buka di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, kita mau lihat di sini ya. Ayat yang terkenal, Efesus 6 ayat 1, ada lagunya bahkan. Anda tidak tahu lagunya, silakan lihat channel YouTube istri saya, gitu ya. Sedikit promosi channel YouTube, tapi tidak apa-apa. Efesus 6 ayat 1, apa dikatakan di sini sampai dengan ayatnya yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi perintah ini
diulang banyak kali dalam Alkitab. Di Keluaran, kemudian di kitab Ulangan diulang lagi, kemudian di Efesus dikutip lagi oleh Paulus. Coba kita balik ke Keluaran pasal 20, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memahami, saya ingin mengajak kita untuk memahami perintah ini, bukan hanya apa yang tertulis, tentu apa yang tertulis juga, namun kita memahami bahwa di balik setiap perintah sebenarnya ada satu kategori. Jadi aplikasi dari perintah ini bahkan lebih luas dari sekedar orang tua saja, walaupun itu juga tentu sangat penting. Kita ingin melihat sedalam-dalamnya apa yang dimaksud dengan perintah ini dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam hidup kita. Dan saya membaginya menjadi 4 poin yang semua berawalan dengan P. Jadi kita melihat 4P dari perintah kelima. 4P dari perintah kelima yang akan membantu kita untuk memahami, mengerti, dan melakukan perintah ini. Apa itu saudara-saudara? P yang pertama, saya ingin berbicara mengenai posisi perintah ini. Posisi perintah ini, saudara-saudara Tuhan. Dan saya ingin ajak kita lihat 2 hal. Yang pertama adalah posisi perintah ini dalam dunia, dalam benak manusia pada umumnya, di dalam budaya yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimanakah manusia dunia melihat, memposisikan perintah yang satu ini? Dan ternyata saudara yang Tuhan, bahkan di kalangan Kristen pun perintah yang satu ini sering diremehkan, sering dianggap kecil. Ya, mengapa? Anda bisa membandingkannya dengan perintah-perintah yang lain, ya kan? Di bawah perintah kelima ada perintah keenam, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Dan seringkali orang Kristen akan menganggap, bahkan orang dunia juga, kalau kita melanggar perintah-perintah yang itu, misalnya membunuh orang, dianggap berat nggak? Dianggap sesuatu yang parah nggak? Oh iya, membunuh orang ini sesuatu yang sangat parah ya, dan harus dihukum berat dan lain sebagainya. Ya. Berzina adalah suatu hal yang sangat berat begitu. Berzina itu menjadi buah bibir, sesuatu yang sangat memalukan dan lain sebagainya. Mencuri juga rata-rata orang dunia tahu itu salah. Tapi saudara kasih Tuhan, tidak menghormati orang tua. Kalaupun dianggap salah, dianggap kesalahan kecil. Kalaupun dianggap salah, tidak dianggap seberat mencuri, berzina, membunuh, dan sebagainya. Itu adalah anggapan dunia. Ini adalah posisi perintah ini di mata dunia, di mata budaya, bahwa mereka menganggap perintah ini seperti opsional bahkan. Atau bukan sesuatu yang terlalu bagaimana begitu, terlalu berat, pelanggarannya terlalu berat. Tidak. Hormatilah ayah ibumu. Oh ya, kalau iya ya bagus, ya kalau enggak juga ya tidak, no big deal gitu kan. Banyak orang dunia berpikir demikian. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, bahkan di dunia ini dipopulerkan untuk tidak hormat kepada orang tua. Itu dianggap cool, itu dianggap normal. Ya, bahwa anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dianggap suatu fase yang normal, saudara. Ya, kalau saya membaca banyak sekali buku psikologi sekuler dan lain sebagainya, anak akan mengalami masa pemberontakan, seolah-olah itu sesuatu yang wajar, yang normal, yang semua anak sepatutnya melewati masa seperti itu. Apakah benar? Apakah benar demikian? Ya. Tidak demikian menurut perintah ini sebenarnya. Gitu. Tidak demikian, tetapi kalau kita mengikuti dunia, kita akan disuguhkan seperti itu. Nah, waktu saya pergi ke Amerika, saya umur 11, saya 2 tahun di sana, 11 sampai 13 tahun, ya. Jadi terpapar terhadap banyak budaya. Kadang-kadang saya kaget juga ada anak Amerika yang panggil bapaknya pakai nama, saudara. Dan itu dipopulerkan oleh, saya nggak tahu ya, mungkin generasi sekarang tahu nggak ini gen apa sih sekarang, Gen Z ya, Gen Alpha atau apa nih? Ya. Dulu ada show yang agak populer namanya The Simpsons, tahu nggak The Simpsons? Dia kuning-kuning tuh ya. Lalu ada si Bart Simpson itu ya, dianggap ini ya, wah lucu-lucuan lah segala macam. Dia panggil bapaknya Homer katanya, gitu ya. Panggil namanya. Gitu. Wah, agak shock juga saya sebenarnya waktu itu. Wah, ada yang begini ya, gitu ya. Saya jangankan panggil orang tua saya nama. Saya nggak pernah panggil orang tua saya kamu bahkan.
Saya panggil papa gitu. Nggak pernah saya ngomong sama papa saya, kamu gitu. Merasa aneh aja gitu. Ya. Ini mungkin budaya timur gitu ya. Dan tetapi kita melihat di sini bahwa saudara yang kasih Tuhan, dunia, bagaimana posisi dari perintah ini di mata dunia, gitu. Perintah ini dianggap tidak ada atau dikecilkan, ya. Dan dianggap ini jelas tidak sebanding dengan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan lain sebagainya ini. Ya. Kita melihat di sini dunia menyuruh anak-anak untuk memberontak. Ya. Berapa banyak di media massa dan lain sebagainya. Anda tahu begitu banyak ya, buku-buku teens, buku-buku untuk remaja, untuk pemuda, ya, di mana jagoannya adalah anak umur belasan tahun, yang ternyata lebih jago dari semua orang, gitu ya. Dialah penyelamat dunia, gitu kan? Ya, dan nanti ada suatu dunia distopia dan lain sebagainya, dan dia jagoannya, ya, dan ternyata dia lebih jago dan dia harus memberontak kepada semua orang tua yang mengekang dia dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran yang sering diberikan oleh dunia ini, sudah. Dan anak-anak dianggap cool kalau kamu memberontak, ya. Kalau kamu melawan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita ingin melihat hari ini. Tadi kita bicara nomor satu adalah posisi perintah ini. Dan kita sudah melihat bahwa dunia mengabaikannya, dunia bahkan menentangnya, dunia bahkan berkata tidak apa-apa, kamu rebel, itu adalah suatu fase, itu malah bagus, ya, supaya kamu menemukan jati diri kamu dan lain sebagainya, kebohongan-kebohongan yang dicekoki kepada anak-anak muda. Tetapi kita ingin melihat posisi perintah ini di dalam firman Tuhan, ya. Posisi perintah ini dalam firman Tuhan, apa posisinya? Ya, sekilas kita bisa lihat posisinya adalah hukum kelima. Nah, Anda tahu bahwa kita bisa membagi 10 hukum ini menjadi 2 bagian besar. Banyak orang bilang hukum 1 sampai hukum 4 itu berhubungan dengan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung bagimu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kuduskanlah hari Sabat. Ini ada hubungan dengan Tuhan. Lalu mereka bilang bahwa paruh keduanya dari perintah kelima sampai perintah ke-10 ini berhubungan dengan manusia. Dan kalau itu benar, maka perhatikan hubungan atau perintah pertama yang paling nomor 1 Tuhan taruh berhubungan dengan manusia adalah perintah kelima. Berarti di hadapan Tuhan ini perintah yang sangat penting. Dia bukannya taruh nomor kesekian, ini nomor kelima. Begitu bicara sesudah ngomong Tuhan, sesudah ngomong apa tanggung jawab kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, yaitu kita harus menyembah Dia, mengasihi Dia, percaya pada Dia. Lalu Tuhan bicara soal orang tua. Tuhan bicara soal orang tua. Bahkan ada yang ada kalau orang Yahudi dia bagi 1 sampai 5, bukan 1 sampai 4. 1 sampai 5 dianggap untuk Tuhan karena orang tua dianggap wakil Tuhan bahkan. Jadi ini ditaruh Tuhan sebagai perintah kelima, saudara. Perintah kelima, ya, dan ini diulang berkali-kali dalam Alkitab. Kita tahu tadi diulang lagi di kitab Ulangan, diulang lagi di kitab Efesus. Ya, Tuhan memberikan suatu penekanan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan begitu serius menanggapin perintah ini dengan hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Coba kita buka beberapa ayat, saudara, yang mungkin banyak orang Kristen tidak ini ya, tidak sering buka ya. Nah, mungkin kita bisa kaget. Coba kita buka Imamat. Imamat pasal 20 ayatnya yang ke-9. Imamat 20 ayat yang ke-9. Apa dikatakan di situ? Apabila seseorang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia harus dihukum apa? Ia harus dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya ditanggungkan atas dirinya sendiri. Saudara, kita mungkin tidak shock kalau kita membaca Alkitab kalau ada seseorang membunuh sesamanya manusia, maka dia harus dihukum mati. Oh, mungkin kita bilang wajar.
Karena ada perintah Tuhan apa? Siapa menumpahkan darah, darahnya harus ditumpahkan, ya. Mata ganti mata, apa segala macam, tax talionis. Tapi kalau tidak menghormati orang tua, apa hukumannya? Loh, hukuman mati. Luar biasa ini. Hukuman mati. Tuhan, yang benar aja Tuhan. Mengutuki ayahnya atau ibunya. Dihukum mati pada waktu itu di bawah hukuman Musa. Coba kita buka lagi saudara. Ulangan pasal 21. Ulangan pasal 21. Ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Ulangan pasal 21 ayat 18 sampai 21 saya bacakan. Mungkin saja seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan suka membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Apakah ini terdengar seperti anak-anak zaman sekarang? Ayat 19, maka haruslah anak ayah dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua di pintu gerbang kota kediamannya. Mereka harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan suka membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Lalu semua laki-laki sekotanya harus melempari anak itu dengan batu sampai ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Seluruh orang Israel akan mendengarnya dan menjadi takut. Wow. Anda bisa membandingkan perbedaan posisi perintah ini dari mata dunia dengan mata Tuhan? Bagaimana dunia mengabaikan perintah ini, bahkan menganggapnya tidak ada, bahkan menganggap bahwa pemberontakan itu biasa, dan bahkan ada yang bilang bagus bahkan gitu, ya. Bagus kalau anak memberontak gitu. Karena itu dia menonjolkan jati dirinya, dia menemukan siapa dia sebenarnya, bla 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 dan segala nonsens itu. Dan melihat bagaimana Tuhan memposisikan perintah ini. Bagaimana Tuhan menganggapnya penting. Bahkan hukumannya mati, saudara. Hukumannya mati. Coba kita lihat sekarang 2 Timotius pasal 3. Bahwa anak-anak yang memberontak terhadap orang tua adalah salah satu tanda kesesatan zaman. Salah satu tanda kerusakan zaman. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan apa? Berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Saudara kasih Tuhan, ini adalah tanda dari zaman yang rusak, yang sesat. Salah satunya adalah anak-anak yang memberontak terhadap orang tua. Oke, coba kita balik lagi ke dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 sekarang. Ya. Kita balik lagi ke perintah ini. Kita mau melihat 4P tadi. 4P mengenai perintah ini. Yang pertama kita melihat posisinya. Posisinya di mata dunia, tapi posisinya di mata Tuhan. Dan kira-kira yang mana yang benar? Siapa yang benar? Tuhan atau dunia, saudara? Tapi kita mau melihat hal kedua, P kedua di sini. Mengenai perintah ini, bahwa kita harus menghormati ayahmu, ibumu, hormatilah ayah ibumu, supaya kamu hidup di tanah, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. P yang kedua adalah perangsang untuk perintah ini. Perangsang ya, jadi P pertama adalah posisi perintah ini. P yang kedua adalah perangsang untuk perintah ini. Rupanya Tuhan ketika memberikan perintah ini, dia kasih motivasi, dia kasih perangsang. Dia kasih alasan bagi kita untuk melakukan perintah ini. Mungkin sangat cocok karena perintah ini kan berbicara kepada anak-anak kan, hormatilah orang tuamu. Dan entah umur berapapun ya, kita semua adalah anak sebenarnya. Kita pernah jadi anak. Dan anak-anak biasanya dikasih sedikit motivasi gitu ya untuk melakukan sesuatu. Tuhan tahu itu, Tuhan kasih motivasi di sini. Ada perangsang untuk perintah ini. Ada 2 hal yang firman Tuhan katakan ya sebagai perangsang. Yang pertama ada di kitab Keluaran ini.
Yaitu apa yang Tuhan jadikan motivasi perangsang, supaya katanya apa? Supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya ingin berbicara pertama secara pribadi dulu. Ya, ini benar secara pribadi, dan kedua ini benar secara masyarakat. Oke, ini benar secara pribadi. Tuhan berjanji, atau suatu janji umum di sini, janji umum bahwa anak-anak yang menghormati orang tuanya itu memiliki hidup yang lama. Ini sini ya, hidup yang lama. Dan kenapa bisa begitu? Oh ya benar. Coba saya ajak kita buka bagian lain firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Ini ayat yang mungkin jarang dibaca atau jarang dijadikan ayat mas. Tapi menurut saya boleh juga ya. Mungkin guru-guru sekolah minggu boleh ada ide ini ayat ini jadikan ayat mas. Amsal 30 ayat 17. Mungkin dihafal oleh anak-anak bagus juga. Amsal 30 ayat 17. Apa dikatakan di sini? Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Wih, ngeri ya. Kok ini jadi ayat mas? Ayatnya cukup sadis gitu ya. Mengerikan, apa ini gitu kan? Ini apa, kutuk apa ini gitu kan? Mata yang mengolok-ngolok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Apa? Kita jalan sana harus hati-hati nih, ada burung apa gitu kan? Mau patuk mata saya gitu. Bukan. Ini sebenarnya berbicara mengenai anak itu akan mati, saudara. Dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali, ini berbicara mengenai anak itu akan mati di ladang dan mayatnya dimakan oleh burung. Dan ini berbicara, kenapa bisa begitu? Oh ya, ini ada padanan modernnya. Saya masih ingat waktu Grafe belum lama mulai. Saya masih muda sebenarnya, waktu itu saya masih SMA, kemudian saya masuk kuliah dan lain sebagainya. Ya. Saya ingat Pak Soento pernah cerita ya, bahwa dia berurusan dengan seorang ibu yang nangis kenapa? Anaknya ya, tidak mau dengar. Anaknya sudah pemuda, tidak mau dengar, sudah remaja, masuk ke geng motor. Ya. Terus ngebut-ngebutan, ngetrek. Nggak tahu istilah itu masih current nggak sekarang ya. Kalau zaman saya dulu ada istilah ngetrek gitu ya. Ngetrek itu artinya kayak lomba motor, saudara. Lomba motor tapi bukan kayak yang di TV gitu, itu resmi. Ini lomba motor di jalanan nggak jelas gitu. Ya. Terus PRJ di sini kan belum lama buka waktu itu ya. Jadi lapang. Jadi kadang-kadang malam-malam, pagi-pagi mereka akan ngetrek. Ngetrek itu motor gini kan, ini dia lomba sampai ke sana. Sering nggak pakai helm, motornya nggak terlisensi tentunya dengan baik ya. Apakah ini bisa buat ngetrek atau nggak, buat racing atau enggak gitu ya. Dan apa yang terjadi? Satu anak ini pemuda ngetrek, nabrak, kepalanya kena tiang, bocor, mati. Mati. Tidak dengar orang tuanya. Jadi kalau di versi modern ayat ini, anak yang tidak mendengar orang tuanya, kepalanya akan bocor, jatuh. Darahnya tercurah. Versi Israel kunonya ya seperti itu tadi. Mata yang mengolok-olok ayah dan yang enggan mendengarkan ibu, katanya kan, matanya akan dipatuk gagak dan dimakan oleh anak Raja Wali. Dia akan mati, gitu. Dia akan mati, mayatnya ada di luar sana, dia akan dimakan oleh burung. Mereka berkata, tapi kan tidak semua anak seperti itu. Ya benar. Tapi ini adalah peringatan umum. Peringatan umum, saudara.
Peringatan umum, bagaimana kalau kamu tidak menghormati, tidak mendengarkan orang tua, ya kamu bisa jadi umur kamu nggak panjang. Kenapa? Ya. Kenapa demikian? Saudara, manusia itu Tuhan ciptakan spesial. Semua binatang Tuhan ciptakan itu sudah ada instingnya. Dan Tuhan ciptakan begitu lahir sudah mampu untuk mempertahankan diri sampai tahap tertentu. Kalau Anda sering nonton dokumenter, saya paling suka nonton dokumenter yang ada predatornya. Karena seringkali saya dukung predatornya untuk makan, gitu kan. Nah, tapi ada juga yang dukung ininya, dukung rusanya dan ininya, gitu. Ya. Jadi siapa yang mau didukung ini kan, rusanya kah atau macannya atau singanya? Ya. Saya sering dukung singanya, tapi nggak apa-apa. Mau dukung rusanya juga boleh, gitu kan. Nah, tapi seringkali sudah nggak sama Tuhan, kalau misalnya si rusa atau si lembu ini ya, dia melahirkan anak, itu dalam hitungan menit kadang-kadang ya, atau bahkan kurang gitu, itu dia udah bisa berdiri. Ya, udah bisa berdiri, terus dalam hitungan menit atau jam dia sudah bisa jalan dan lompat-lompat begitu. Ya, kenapa? Kalau enggak, habis dia dimakan. Coba bandingkan dengan manusia. Begitu lahir, berapa lama dia baru bisa jalan? Apa hitungan menit? Nggak bisa, saudara. Wow, saya masih ingat anak saya pertama, ya kita tunggu kan, jalannya berapa bulan. Kalau nggak salah, Stuart berapa? 11 bulan ya? 11 bulan dia jalan. Itu kalau diincar singa sudah mati, saudara. Gitu ya. Udah incar singa udah mati, gitu kan. Shira termasuk cepat. Berapa ya? 8 bulan atau berapa? 8 bulan Shira jalan. Ya kan? Nah, Sergi, ya, oke nggak usah dikasih tahu lah berapa bulan. Nah, jadi anak manusia itu beda, saudara. Anak manusia itu beda. Karena Tuhan sudah menaruh anak manusia itu perlu dididik oleh orang tuanya. Perlu dilindungi oleh orang tuanya, perlu dididik, perlu dikasih tahu. Dia nggak otomatis tahu singa itu bahaya. Kalau ini anak-anak binatang ini dia ada insting, dia langsung tahu, oh ini bahaya ya. Ini enggak, dia kayak softwarenya udah diprogram oleh Tuhan. Karena dia perlu itu. Tapi Tuhan sudah taruh manusia supaya dilindungi oleh orang tuanya. Supaya diajar oleh orang tuanya. Gitu kan? Dan oleh karena itu Tuhan bilang, kalau kamu enggak benar di sini, ya, maka hidup kamu bisa pendek. Kamu bisa pendek. Gitu. Kamu tidak peduli dengan peringatan. Kamu tidak peduli dengan orang tua bilang ini bahaya. Ini enggak benar. Ini salah. Enggak, saya mau. Saya mau. Ya, coba aja. Ya. Saya masih ingat benar. Salah satu alumni panti yang sudah lama sekali. Pak Sento kadang-kadang cerita. Namanya Dedi dulu. Namanya Dedi. Ya. Dia itu salah satu yang awal sekali di panti. Dan dia rupanya sakit hemofili, saudara. Hemofilia. Ya. Bu Rebecca pasti masih ingat. Yang tua-tua masih ingat. Nah. Jadi hemofilia itu adalah dia tubuhnya tidak mampu untuk membekukan darah. Ya. Jadi kalau dia misalnya berdarah, itu ngocor terus. Kalau kita berdarah, sebentar berhenti. Kalau orang yang hemofilia sekali berdarah, dia nggak berhenti bisa sampai mati. Ya. Jadi setiap berapa kali itu, misalnya setiap sebulan atau tiap 2 bulan itu kita harus bawa dia transfusi trombosit. Ya. Transfusi trombosit gitu kan. Wah, ke RSCM, kemana kita transfusi. Ya. Nah, Anda berpikir kalau anak seperti ini mestinya kan dia kuai-kuai ya, maksudnya baik-baik gitu kan. Wah, tapi tidak, ternyata dia anaknya suka berantem, saudara. Waduh. Udah kalau dia berdarah, gawat gitu kan. Suka berantem gitu. Jadi saya nggak ngerti juga. Jadi selama dia di panti, dia itu dilindungi. Dia dilindungi karena apa? Kalau dia sampai berdarah nggak bisa berhenti, kita bawa larikan ke rumah sakit. Kita yang khawatir sebagai orang tua, ya kan? Sebagai bapak asuh, ibu asuh, kita yang khawatir. Waduh, dia udah berdarah nih, nggak bisa. Ayo cepet kita bawa transfusi segala macam. Jadi dia merasa dia kayak kebal gitu. Ada orang yang take care saya, ada orang yang pedulikan saya. Jadi dia makin nekat gitu kayaknya. Makin nekat gitu.
Akhirnya apa? Akhirnya suatu ketika dia keluar dari panti. Keluar dari panti, saudara. Tapi nggak mengubah cara-cara dia. Tidak lama kemudian kita dapat kabar dia meninggal. Meninggal, mati dia. Ya kenapa? Ya kalau di luar sana kamu berdarah nggak berhenti-berhenti, siapa yang peduli? Ya biarin aja, orang berdarah. Lalu di sini kita lindungi, ya, kita pedulikan, gitu kan? Tapi dia tidak mau mendengar. Dia pikir itu ya malah tambah nekat dia. Gitu. Oh saudara, ini kita melihat di sini. Ya. Makanya Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, karena ketika kamu menghormati ayah ibumu, berarti kamu punya kesempatan untuk belajar dari mereka. Kamu tidak menolak nasihat mereka. Ya. Kamu tidak mengacaukan hidupmu dengan kesalahan-kesalahan yang fatal. Anda perhatikan bagaimana Salomo di kitab Amsal di situ berbicara, "Hai anakku," ya kan? "Selamatkanlah dirimu dari macam-macam." Ya, salah satunya dari perempuan yang nggak benar. Ya, sebab Anda baca, Salomo pernah berkata, "Aku melihat dari jendelaku seorang teruna yang tidak berpengalaman. Tiba-tiba ditangkap. Bukan ditangkap apa-apa, bukan ditangkap vampir atau apa, saudara. Ya. Ditangkap oleh seorang perempuan yang menggoda dia. Yang berkata, "Ayo mari ke rumahku, mari ke kamarku. Aku sudah mempersiapkan segala-galanya." Dan Salomo berkomentar, "Aku melihat laki-laki itu pergi bersama dia seperti lembu yang dicucuk hidungnya pejagalan." Habis dia. Tapi dia tidak punya hikmat itu untuk memahaminya. Tapi Salomo memahami. Dan ironis ya, Salomo yang ngomong begini, padahal dia sendiri jatuh juga sama perempuan gitu. Dan Salomo gitu ya. Dan dia berkata, makanya dia bilang, "Hai anakku, dengarkanlah." Dengarkanlah. Ya. Amsal itu semuanya dibuat dalam suatu bentuk seorang ayah menasihati anaknya. "Hai anakku, dengarlah." Dengarlah. Ya. Dan kalau misalnya tidak mau, gimana? Makanya dikatakan supaya lanjut umurmu. Nah, ini adalah janji umum. Sama sekali bukan berarti semua orang yang mati muda berarti dia tidak taat sama orang tua. Bukan berarti seperti itu. Ya. Bukan juga berarti kalau kamu taat sama orang tua, Tuhan janji kamu hidup sampai 90-100 tahun. Bukan juga seperti itu. Ya. Ini adalah janji umum. Ya. Ada orang-orang yang mengasihi orang tuanya dan baik kepada orang tuanya, ya Tuhan izinkan mati muda. Artinya Tuhan punya program khusus untuk dia. Tuhan punya rencana khusus. Mungkin kematiannya ada suatu tujuan khusus yang Tuhan berikan. Ada martir-martir, ada misioneri-misioneri yang masih mati muda walaupun mereka sangat mengasihi orang tua mereka, menghormati orang tua mereka. Jadi kita tidak bisa menarik suatu rule absolut, kalau kamu mati muda berarti kamu nggak beres sama orang tua. Bukan seperti itu juga. Ya. Tetapi ini kita bicara mengenai suatu prinsip umum di sini. Dan prinsip umum ini benar. Gitu, ya. Tapi ingat bahwa Tuhan punya programnya masing-masing untuk hidup kita. Tapi bukan saja ini berbicara mengenai individu, ini berbicara mengenai masyarakat, saudara. Ini berbicara mengenai masyarakat. Karena coba kita perhatikan dengan jelas ayat tadi ini, Keluaran 20 ayat 12. Sebenarnya ini berbicara mengenai Israel secara keseluruhan. Ini fokus utamanya bukan individu, bahkan walaupun bisa kita terapkan pada individu. Perhatikan ayat 12. "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Fokusnya sebenarnya adalah Israel sebagai masyarakat supaya mereka lama tinggal di tanah Kanaan gitu loh, dan tidak diusir keluar dari tanah itu fokusnya sebenarnya. Gitu. Jadi walaupun kita bisa menerapkan ini kepada individu, benar, ya, itu prinsip itu benar, tapi penekanannya lebih lagi kepada suatu bangsa, suatu masyarakat. Bahwa masyarakat yang tidak mempedulikan orang tuanya, masyarakat yang tidak hormat kepada generasi yang lebih tua, itu akan hancur. Ya. Itu akan luluh.
Tetapi kalau Israel mau tetap lama di negeri itu, mereka harus peduli dengan perintah yang satu ini. Jadi kenapa? Karena keluarga adalah unit yang penting. Karena suatu masyarakat bisa bertahan atau tidak, itu tergantung pada keluarganya. Makanya iblis, kalau ia ingin menghancurkan suatu bangsa, ia akan menyerang keluarga. Ya. Kalau keluarga dihancurkan, maka suatu budaya akan runtuh. Suatu bangsa akan hancur. Dan keluarga itu penting sekali, ayah, ibu, anak. Dan di situ manusia mengestafetkan kebenaran, mengestafetkan iman. Dan kalau itu tidak ada, maka itu menjadi kehancuran. Coba kita buka apa yang Tuhan katakan di Imamat 19. Imamat 19 ayatnya yang ke-32. Imamat 19 ayat 32 ini bicara soal masyarakat secara umum. Engkau harus bangkit berdiri di hadapan orang ubanan, menghormati orang yang tua dan takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Tuhan ingin generasi muda menghormati generasi yang lebih tua. Bangkit di hadapan orang yang ubanan, katanya. Dan ini bertolak belakang dengan banyak pesan-pesan dunia ini yang berkata, wah, anak muda ini harus menentang yang lebih tua, ya, lebih hebat dan lain sebagainya. Dalam banyak hal memang masa muda adalah the future, masa depan, ada potensi yang luar biasa, itu tidak salah. Tetapi kalau mereka mengabaikan hikmat dan nasihat dari yang lebih tua, maka mereka akan dikacaukan. Ya. Jadi ini bukan hanya orang tua. Ini bicara mengenai kakek nenekmu. Ini bicara mengenai menghormati generasi yang lebih tua, om dan tantemu. Nah, ini bicara mengenai menghormati orang-orang yang punya pengalaman lebih. Bukan kecongkakan, kesombongan. Banyak orang sombong. Wah, dia sudah lebih jago dalam hal ini. Jadi dia pikir dia tidak perlu dengar lagi. Oh, saudara yang kasih Tuhan, tidak demikian. Oke, jadi kita balik ke P yang kedua tadi. Tuhan memberikan perangsang untuk perintah ini. Nah, perangsang yang pertama tadi adalah supaya lanjut umurmu. Perangsang yang kedua itu ada di Efesus sebenarnya. Coba kita buka Efesus pasalnya yang ke-6. Tuhan kasih alasan yang kedua, ya, kenapa kita harus menghormati orang tua. Tadi kita sudah baca ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Tapi kita lihat di sini ayat 1 lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena apa katanya? Karena demikianlah yang benar. Atau dalam bahasa Inggrisnya, for this is right. Sebab inilah yang benar, inilah jalan yang lurus, inilah yang sepatutnya. Ya. Jadi tadi kenapa kita harus melakukan perintah ini? Ya, karena satu, supaya umur kita panjang secara pribadi, secara masyarakat. Tapi juga karena ini adalah yang benar. Ya. Karena inilah jalan Tuhan. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Karena orang tua adalah otoritas utama yang Tuhan taruh dalam hidup seorang anak. Ketika dia lahir pertama, dia kenal orang tuanya. Ya. Dan kalau misalnya seseorang kehilangan orang tuanya, akhirnya misalnya menjadi anak yatim, anak piatu, ya, Tuhan biasanya akan tempatkan dia, Tuhan akan berikan otoritas pengganti. Ya. Mungkin dia punya orang tua angkat, mungkin dia punya orang tua asuh, lain sebagainya. Tapi Tuhan menaruh ya, orang tua sebagai otoritas pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak. Dan dari situlah ya, mereka mestinya belajar tentang Tuhan. Orang tua yang benar, misi utamanya dalam hidupnya terhadap anaknya adalah untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Dan
Ada banyak orang tua yang bagus mempersiapkan anaknya untuk banyak hal, mempersiapkan anaknya untuk sekolah dengan bagus. Oh, luar biasa. Dan biasanya itu semua satu paket, nggak masalah. Mempersiapkan anaknya untuk secara finansial, bagus sekali. Ada orang tua, saya kenal ada orang tua, saya pernah, salah satu mantan jemaat kita, saya kunjungin rumahnya, dia tunjukin. Wah ini, dia ada 2 anak kalau saya nggak salah. Ini saya sudah beli rumah untuk anak saya yang pertama, yang itu katanya. Saya sudah beli rumah lagi untuk anak saya yang kedua, yang ini katanya. Anaknya masih kecil padahal, saudara. Masih balita atau apa begitu. Rumahnya udah disiapin sama orang tuanya, luar biasa juga. Ya bagus lah. Amin, oke, nggak apa-apa, bagus juga begitu kan. Ya. Tapi ya, itu bagus. Ada orang tua mempersiapkan apalagi macam-macam. Ya. Persiapkan ini, persiapkan itu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah orang tua mempersiapkan anaknya untuk ikut Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Ya. Karena ini harta yang sebenarnya. Bukan rumah, bukan emas lagi tinggi tapi bukan emas, saudara. Bukan dolar, ringgit, apa, segala macam, bukan. Harta yang sesungguhnya adalah mengenal Tuhan. Karena semua itu bisa didapatkan, semua itu adalah berkat yang bisa didapatkan seseorang ketika ia di dalam Tuhan. Tapi kalau orang di luar Tuhan, Anda mau kasih dia harta sebanyak apapun, itu bisa hilang. Itu bisa lenyap. Itu bisa menjadi beban bagi dia. Seperti kalau Anda kasih seorang yang bodoh gitu kan. Anda kasih seorang yang bodoh, Anda kasih dia setumpuk uang, Anda lepaskan dia di jalan, apa yang akan terjadi? Dia bakal dirampok orang, saudara. Dia bakal dipalak gitu. Tetapi ketika engkau memperkenalkan dia kepada Tuhan, sehingga dia memiliki iman yang kuat juga. Itu adalah tugas utama orang tua. Dan itu adalah sebenarnya kenapa Tuhan suruh anak menghormati orang tuanya. Karena Tuhan ingin anak-anak mendapatkan hikmat. Tapi yang paling utama adalah hikmat tentang keselamatan. Hikmat tentang Tuhan dari orang tuanya. Nanti kita akan bicara kalau misalnya orang tuanya tidak kenal Tuhan. Oke. Nanti kita akan bicara itu. Tapi kita bicara mengenai yang idealnya. Karena inilah yang benar. Inilah yang benar, Tuhan bilang. Dan ketika seorang anak belajar menghormati orang tuanya, otoritas, maka otomatis dia akan belajar menghormati otoritas lain. Dan ujung-ujungnya menghormati otoritas Tuhan. Dia akan belajar itu, saudara. Coba kita balik lagi dalam Keluaran pasal 20. Kita mau melihat P yang ketiga sekarang. P yang pertama, kita melihat posisi dari perintah ini. P yang kedua, kita melihat perangsang untuk perintah ini yang Tuhan berikan. P yang ketiga, kita mau melihat pelaksanaan perintah ini. Pelaksanaan perintah ini. Bagaimana kita harus melaksanakan perintah ini? Bagaimana kita melakukannya, saudara? Kalau kita cek di dalam bahasa aslinya, hormatilah orang tuamu, katanya. Hormatilah orang tuamu. Kata hormati di situ dalam bahasa Ibrani adalah kaved. Dan itu secara literal artinya menganggap berat. Ya. Anggaplah berat, anggaplah berbobot. Ya. Orang tuamu, ayahmu, ibumu. Saudara, di dalam kultur bahasa pada waktu itu, sesuatu yang berat itu berharga. Sesuatu yang berbobot itu ada nilainya, berharga. Ya pasti dong. Kalau misalnya Anda dikasih emas, Anda mau yang lebih berat atau lebih ringan? Ayo, ya pasti yang mau lebih berat lah, gitu kan. Gramnya lebih tinggi, gitu kan. Lebih berharga. Semakin berat, semakin berharga. Makanya saya sedikit menghibur diri kalau berat badan saya naik, gitu kan. Lebih berharga. Sayang lemak nggak bisa ditukar, saudara. Oke. Tapi anggaplah berat, kaved. Karena sesuatu yang ringan itu kayak nggak ada artinya, nggak bernilai. Anda masih ingat apa hukuman Tuhan terhadap orang-orang fasik di Mazmur pasal 1? Mazmur pasal 1 berbicara mengenai 2 orang kan? Orang yang berbahagialah
orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, bla bla bla. Dia akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Tapi orang-orang fasik, Anda masih ingat, mereka akan seperti apa? Sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu adalah gambaran sesuatu yang ringan sekali, tidak bernilai. Dia dilempar dan ditiup angin. Ya seperti sekam katanya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kawet di sini. Anggaplah mereka berbobot, bernilai, berat, mulia. Gitu. Bagaimana kita melaksanakan ini? Misalnya oleh anak kecil terlebih dahulu. Anak kecil, anak yang masih kecil. Ya. Bagaimana anak yang masih kecil menghormati orang tuanya? Yang paling utama adalah dengan taat kepada mereka. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 1 tadi. Hai anak-anak, taatilah orang tua. Jadi nonsens kalau seorang anak berkata saya menghormati orang tua saya tapi dia tidak taat. Ya, orang tuanya suruh dia begini, dia nggak mau, dia tidak taat, dia melanggar, lain sebagainya. Ini kita bicara mengenai anak kecil. Ya. Anak kecil ya, cara utama dan terutama mereka menghormati orang tua adalah mendengarkan dan menaati orang tuanya. Tidak belajar untuk membantah-bantah. Ya. Tidak belajar untuk orang tuanya ngomong satu, ya dia balas 2, 3, 4, 5. Gitu. Belajar membantah-bantah. Ya. Belajar untuk dan bukan hanya taat, tapi taat secara aktif, tapi juga menghindari ketidaktaatan pasif. Jadi ada anak yang mengabaikan orang tuanya. Jadi dia nggak sengaja tidak taat, tapi juga tidak mau taat. Jadi diabaikan. Ini juga salah. Ingat, menganggap berbobot, menganggap bernilai. Ada anak-anak ini kadang-kadang mereka mencoba, gitu kan? Ya. Kalau orang tuanya ngomong 1 kali, ya, nggak didengarkan. 2 kali tidak didengarkan. 3 kali suara orang tuanya makin tinggi. 4 kali udah teriak. Oke, lakukan. Jadi akhirnya dia hitung. Pertama, masih cuek gitu kan. Ya. Kedua, masih ini ya. Wah, suara udah agak makin tinggi, masih ada toleransi. Oh sudah teriak, nah ini sudah harus, kalau nggak nanti kena hukum gitu kan. Ya. Apakah Anda seperti itu? Ya. Kalau Anda seperti itu, Anda tidak menghormati orang tua, sudah. Anda tidak menghormati orang tua. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu bagi seorang anak kecil. Bagaimana dengan anak remaja? Sekarang kita bicara mengenai anak yang sudah remaja. Ya kan? Bagaimana anak remaja menghormati orang tuanya? Remaja dan seterusnya. Ya mirip, tetap taat kepada orang tua. Ya, tapi biasanya kalau anak sudah remaja, orang tua juga sudah mulai memperlakukan Anda setengah dewasa. Ya, karena Anda sudah remaja. Memberikan Anda sedikit lebih banyak kebebasan, ya, memberikan Anda pilihan-pilihan dan lain sebagainya. Ya. Orang tua terhadap anak remaja biasa seperti itu. Ya. Dan bagaimana anak remaja? Anak remaja ini yang paling banyak dipengaruhi oleh dunia. Gitu. Untuk mengatakan orang tuanya kolot, orang tuanya bahkan bodoh dan lain sebagainya. Gitu. Orang tuanya nggak ngerti apa-apa. Kenapa orang tua saya membenci saya? Padahal kenapa? Nggak dibolehin main keluar. Aduh, bapak saya benci sama saya. Karena saya mau main sama temen itu nggak dibolehin. Gitu. Ada orang tuanya lagi mikir, ini temen ini bener nggak nih kan? Ya, jam berapa lah, letaknya di mana, keselamatan anak saya gimana? Ada begitu banyak hal yang dipikirkan orang tua. Tapi anak-anak berpikir, wah, saya dikekang dan sebagainya. Anda tidak menghormati orang tua kalau Anda terpengaruh oleh dunia seperti itu. Anda diajar untuk akhirnya menjadi pahit dengan orang tua Anda. Anda menjadi kesal dengan orang tua ketika orang tua memberikan aturan.
Dan Anda bukannya, kalau Anda menghormati orang tua seperti yang Tuhan inginkan, seharusnya Anda berkata, terima kasih orang tua, karena engkau memberikan batas aman kepadaku. Sehingga saya yakin bahwa selama, kalau misalnya saya kasih pagar di sini, ya. Misalnya saya punya binatang peliharaan, lalu saya pagarin di sini, saya mau memastikan, selama kamu di pagar ini, kamu aman. Dan ketika orang tua memberikan aturan kepada anak, selama kamu berada di dalam pagar ini, di dalam aturan ini, kamu aman. Dan mestinya anak-anak yang berhikmat, dia berkata, terima kasih, saya dikasih tahu jelas. Ini garis aman. Ini garis aman untuk saya. Daripada orang tua yang sama sekali tidak memberikan aturan. Sehingga anak itu dibiarin, ya udah kamu biar cemplung sendirilah gitu. Kalau kamu udah kecemplung, ya oke ya, nanti kalau ada ya saya bantu dikit gitu. Lebih baik orang tua yang berkata, kalau kamu berada di balik pagar ini, kamu aman. Ini aturan yang saya buat supaya kamu aman. Supaya kamu safe. Gitu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, anak remaja menghormati orang tua dengan kelakuannya, dengan kata-katanya. Jangan belajar membantah-bantah orang tua. Kadang-kadang anak itu memang jago dalam hal tertentu. Anak-anak biasa kan lebih jago dalam hal tertentu kan. Lebih jago teknologi, wah anaknya sudah bisa apa? Jago handphone ya, jago komputer, jago apa. Orang tuanya agak gaptek dikit misalnya gitu kan. Ya. Jadi anaknya lebih jago begitu. Tapi anaknya langsung berpikir, wah, saya lebih pintar dari orang tua saya. Mungkin dalam hal itu benar. Tetapi Anda tahu, dalam hal yang penting dalam hidup ini, orang tua tetap memiliki hikmat yang kamu perlukan. Kamu mungkin tahu caranya ngehack handphone atau apa. Tapi kamu tahu nggak caranya membentuk karakter yang baik? Itu yang seumur hidup. Kamu tahu nggak caranya menghindari jodoh yang akan membahayakan hidupmu? Kamu tahu nggak caranya untuk membangun ya, kehidupan yang baik, suatu karir yang akan mantap ke depannya dan lain sebagainya? Kamu anak itu nggak pernah tua, belum pernah tua. Tapi orang tua sudah pernah jadi anak. Orang tua itu sudah pernah melewati fase kecil, remaja, pemuda, jatuh cinta segala macam ya. Kalau nggak jatuh cinta nggak ada kamu gitulah istilahnya, gitu kan? Ya orang tua sudah merasakan itu gitu. Ya. Dan lalu kalau kamu sudah bisa, saya lebih jago komputer dari bapak saya. Ini ya. Saya lebih jago sesuatu dari orang tua saya, lalu saya nggak usah dengerin dia lagi begitu. Betapa bodohnya. Betapa bodohnya. Oh, sudah ngasam Tuhan. Ya. Jadi kita melihat di sini. Hormati ayahmu dan ibumu. Bagaimana dengan anak yang sudah dewasa? Tadi kita bicara mengenai anak kecil, anak remaja. Bagaimana dengan anak yang sudah dewasa, sudah lepas dari orang tua? Oh ya, kita juga tetap perlu menghormati orang tua kita. Kalau kita sudah lepas dari orang tua kita sudah dewasa, ya mungkin kita bukan lagi kita diatur-atur dalam setiap detil kehidupan kita. Ya. Tapi kita tetap menghormati mereka. Mereka tetap adalah sumber nasihat yang baik. Ya. Mereka tetap mengasihi kita dan kita perlu mengasihi mereka. Coba kita buka Amsal pasal 23. Amsal pasal 23 di sini. Ya, ayatnya yang ke-22. Amsal 23 ayat 22 dikatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ini berbicara mengenai anak yang sudah dewasa kalau begitu. Ibumu sudah tua. Dan menarik sekali ya, Alkitab
Walaupun Alkitab sering dituduh patriarkis lah, menguntungkan laki-laki lah, karena suami kepala keluarga lah, padahal enggak juga. Alkitab sangat balance, makanya hormatilah ayahmu dan ibumu. Dua-duanya disebut di situ. Ya. Dan walaupun ayah yang kepala keluarga, tapi ayah dan ibu dua-duanya adalah orang tua. Dan dua-duanya punya peranan. Peranan yang sama pentingnya. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan menghina ibumu kalau dia sudah tua. Dan di sini ada suatu paralel ya, puisi paralel. Jadi kita nggak bisa menafsirkan ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang peranakan engkau, kan nggak disebut ibu, jadi ibu nggak usah didengerin gitu kan. Dan janganlah menghina ibumu kalau sudah tua, jadi nggak sebut ayah, jadi menghina ayah boleh gitu kan. Jadi dengerin bapak, nggak harus ibu, jangan menghina ibu, boleh menghina bapak gitu. Oh bukan, itu penafsiran sesat saudara, sesat tingkat 2 gitu ya. Itu nggak mengerti konteks Alkitab kalau begitu. Ini adalah suatu paralel sinonim, di mana dia menggunakan ya ayah dan ibu di sini satu paket sebenarnya. Dengarkanlah ayahmu yang peranakan engkau. Kemudian dia sebut ibu, berarti ini orang tua, berarti dua-duanya. Dengarkanlah ayahmu dan ibumu, jangan menghina ayah dan ibumu, sebenarnya begitu. Pada waktu mereka sudah tua. Kalau orang tua sudah tua, ya, mereka sudah lemah. Ya, kadang-kadang perlu kita tuntun. Ya. Kalau orang tua sudah tua perlu dituntun, banyak anak tidak sabar. Bapaknya sudah ini encok-encok begitu kan, ya. Kakinya sudah ini. Ya. Aduh, papa jalannya lambat sekali sih begitu kan. Tinggal nih. Padahal mereka lupa. Waktu anaknya masih kecil, orang tuanya sampai bongkok ini kan. Ya. Karena nentengin anaknya masih kecil. Kalau anaknya segini kan enak nih nentengnya begini. Tapi anak udah segini nggak usah tenteng lagi, saudara. Anak yang perlu tenteng itu pasti bikin orang tua bongkok punya. Ini, ya. Udah berapa banyak orang tua nungguin anaknya dari tidak bisa, anaknya digendong, ya, digendong dari bayi sampai ini. Bahkan sampai anaknya masih bisa jalan pun masih sering digendong. Coba nanti cek di Google. Sekarang ada Google Photos, saudara. Saya kalau ada apa-apa saya cari Google Photos, gitu kan. Tahun berapa nih? Nah ini. Siapa yang masih nempel ke saya dan ibunya? Gitu kan. Ada fasenya. Tahun ini anak pertama, tahun ini anak kedua, tahun ini anak ketiga. Nempel. Tapi kalau orang tua kita sudah tua, masa kita tidak sabar? Kadang-kadang ada orang tua yang kena demensia. Wow. Itu berat. Orang tua yang kena demensia itu berat, saudara. Mereka jadi lupa. Mereka nggak ngerti, mereka jadi kayak anak kecil lagi. Tapi bagaimana kita tetap mengasihi mereka? Ya. Karena waktu kita masih kecil, kita demensia juga. Kita seperti demensia. Tapi mereka mengasihi kita. Coba kita buka Matius pasal 15. Matius pasal 15. Ayat 3 sampai 6. Bagi anak yang sudah dewasa, menghormati orang tua termasuk ya seringkali memenuhi kebutuhan mereka kalau mereka memerlukan. Tuhan Yesus berkata di Matius 15 ayat 3, jawab Yesus pada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, sudah berapa kali ayat ini diulang dalam Alkitab, saudara? Banyak. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Rupanya dalam ayat ini Alkitab memberitahu kita bahwa salah satu bentuk kita menghormati orang tua yang sudah tua dan mungkin sudah tidak menghasilkan dan lain sebagainya adalah membantu mereka, membantu mencukupi kebutuhan mereka. Itu adalah salah satu bagian dari menghormati orang tua rupanya. Dan bahkan Tuhan marah kepada orang Israel yang dengan alasan rohani gitu kan. Oh, uang saya yang mestinya untuk pemeliharaan kamu sudah saya kasih ke Tuhan loh. Tuhan lagi dijadikan alasan gitu kan. Tuhan marah lah. Kamu pakai saya sebagai alasan.
Kamu memang nggak menghormati orang tua kamu, pakai nama Tuhan lagi gitu. Oh, sudah kasih Tuhan. Ya. Jadi baik itu oleh anak kecil, anak remaja, anak yang sudah dewasa, ya, bahkan anak yang sudah tua juga gitu terhadap orang tua yang lebih tua lagi. Ya, kita perlu menghormati orang tua kita. Nah, mungkin ada yang bertanya sekarang, sampai sejauh apa? Pelaksananya sampai sejauh apa? Bagaimana kalau orang tuanya bukan orang percaya? Bagaimana kalau orang tuanya memberikan nasihat yang tidak baik? Bagaimana kalau orang tuanya menghalangi kita dengan Tuhan dan lain sebagainya? Oke, firman Tuhan ada menyinggung masalah ini juga. Prinsip utamanya ada di dalam Matius pasal 11 ayat 37 tentunya. Ya. Matius 11 ayat 37 berkata apa? Salah ya. Nggak ada Matius 11 ayat 37. Oke, tapi intinya Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi ayahnya, ibunya, Oh 10 ya, salah ini. Oke, Matius 10 ayat 37. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Jadi prinsip pertama tentu kita harus menghormati orang tua kita. Tapi kita harus menghormati Tuhan lebih lagi. Kita harus mengasihi orang tua kita, tapi kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena itu adalah hukum pertama. Itu prinsip. Ya. Itu prinsip. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, ya kita harus menghormati orang tua kita, tapi kita tidak boleh membiarkan orang tua kita menghalangi kita dengan Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita mengasihi orang tua kita, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kita akan tetap hormat pada orang tua kita. Kita tetap hormat kepada mereka. Ya, sekalipun mereka, ada nggak orang tua yang nggak beres? Tentu ada. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada juga anak yang sempurna. Satu-satunya anak yang sempurna di dunia ini adalah Yesus Kristus. Dia adalah sang putra yang sempurna. Dia melaksanakan kehendak Bapanya dengan sempurna. Sampai-sampai Bapa di sorga dengan suara guntur berkata, inilah putraku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Selebihnya tidak ada anak yang sempurna, sama seperti tidak ada ayah yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna. Kita semua sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang bisa melakukan perintah nomor 5 ini dengan sempurna, sama seperti tidak ada yang bisa melakukan perintah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dengan sempurna. Oleh karena itu kita butuh diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita diajar untuk melakukan ini. Ya. Kalau misalnya ada orang tua yang tidak sempurna pun, ada orang tua yang ngaco pun, bagaimana kita menghadapinya berbeda dengan orang dunia. Orang dunia menghadapi orang tua yang gak benar, akhirnya timbul kepahitan. Tidak bisa memaafkan orang tuanya. Ada gak orang tua yang brengsek? Ada. Abuse anak, mengacaukan anak, ada. Ya. Dan itu sangat disayangkan. Ya. Tetapi bagaimana kita harus menghadapinya? Saudara, ya. Bagaimana kita harus menghadapinya? Ya. Ada satu contoh yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu Daud dan Yonatan. Daud adalah anaknya Saul, Daud adalah mantunya Saul. Sama-sama panggil dia bapak mungkin. Dan Saul akhirnya menjadi orang tua yang kacau sekali. Dia mau bunuh Daud. Yonatan saja udah mau dibunuh sama dia. Masih ada satu insiden, dia ambil tombak, dia lempar ke Yonatan. Dia sebut Yonatan anak perempuan jalang. Padahal itu istrinya sendiri. Ya. Gara-gara Yonatan mendukung Daud. Tetapi bagaimana kedua orang ini tetap bersikap kepada bapak mereka. Ya. Daud suatu kali punya kesempatan membunuh, 2 kali dia punya kesempatan membunuh Saul. Tapi Daud berkata, tidak, saya tidak akan lakukan. Ada banyak hal. 1, dia ayah, menantu, mertua. 2, dia raja Israel. Jadi otoritas di atas otoritas. Dia orang yang diurapi Tuhan. Tuhan akan urus dia. Dan Daud sampai akhir hidupnya dia masih mengasihi Saul. Makanya ketika Saul mati,
Ada orang berpikir, Daud pasti senang banget. Saya mau jadi orang pertama kasih dia kabar bahwa Saul mati. Bahkan kalau bisa saya curi sedikit kredit dengan berkata saya ada andil dalam kematian dia. Tanpa dia sangka, Daud malah berkata, kamu ini ya, mulut kamu jadi saksi melawan kamu sendiri. Dan Daud meratap atas kematian Saul. Dia buat ini. Jadi dia mengasihi Saul sekalipun Saul jahat sekali sama dia. Mau membunuh dia berkali-kali, tapi dia adalah orang tua Daud juga. Dan Raja Daud juga. Dan Daud tetap mengasihi dia. Ini adalah contoh teladan bagaimana seorang anak menghadapi orang tua yang tidak percaya. Orang tua yang mungkin mengacaukan hidup kita. Orang tua yang mau menentang kita. Daud tidak membiarkan Saul menghalangi dia dengan Tuhan. Daud dengan Tuhan jalan terus. Daud punya programnya dengan Tuhan. Tapi dia tidak membenci Saul. Dan dia tetap mengusahakan kebaikan Saul. Ya. Dan seperti itu yang harus kita lakukan juga. Kalau kita berhadapan dengan orang tua yang mungkin tidak percaya. Dan lain sebagainya. Oke, kita harus masuk P yang terakhir saudara. Karena waktu kita sudah panjang ya. Banyak sekali yang bisa kita bahas. P yang pertama adalah posisi perintah ini, P yang kedua adalah perangsang, P ketiga adalah pelaksanaannya, P yang keempat, jadi saya singkat saja, karena waktu kita sudah panjang. P yang keempat adalah perluasan dari perintah ini, perluasan dari perintah ini, karena kita tahu bahwa setiap dari 10 perintah ini tidak berdiri sendiri, tapi adalah bisa diperluas, dan perluasan untuk perintah ini adalah bukan hanya terhadap orang tua, tapi setiap otoritas di atas kita, karena orang tua adalah tipikal otoritas, saudara. Tipikal otoritas di atas kita. Ada orang yang gak punya orang tua, tapi dia tetap harus tunduk kepada otoritas di atasnya. Dan kalau Anda membuka Efesus 6, tadi kita kan baca Efesus 6 ayat 1-3, hai anak-anak. Anda lanjut bawahnya, Paulus bicara apa? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Karena itu juga suatu otoritas. Dan sebelumnya Efesus pasal 5 bicara apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Karena itu juga otoritas yang Tuhan taruh. Kemudian di Roma, Paulus bilang kepada orang Kristen, tunduklah kepada pemerintah. Jadi perluasan dari hukum kelima ini sebenarnya adalah kita tunduk kepada otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Pertama adalah orang tua waktu kita masih kecil. Otoritas di dalam keluarga, orang tua, suami. Otoritas di dalam pemerintah, otoritas dalam tempat kerja, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu, otoritas di dalam berjemaat. Dalam Ibrani, surat Ibrani, Paulus berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Jadi Tuhan telah menaruh otoritas-otoritas di dalam berbagai lingkup hidup kita. Dan perluasan dari hukum kelima ini adalah bagi kita untuk tunduk kepada setiap otoritas yang telah Tuhan izinkan untuk berada dalam hidup kita. Kita sudah bahas, sekarang tinggal kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami orang tua, baik itu orang tua biologis, orang tua rohani kami, orang tua yang mengasuh kami, Engkau yang memberikannya. Dan Tuhan, kiranya Engkau ajar kami untuk mengasihi mereka, untuk hormat kepada mereka seperti yang Engkau inginkan. Dalam fase apapun hidup kami, mungkin ada yang masih kecil Tuhan, ada yang remaja, pemuda, ada yang kami yang sudah dewasa, bahkan kami sendiri sudah menjadi orang tua. Kami juga perlu belajar, perlu melakukan banyak hal. Kau kiranya pimpin Tuhan, sertai kami. Tolong kami untuk mengamalkan prinsip dan perintah-Mu ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.